Hai guys, kalau kalian dengar korek api, apa sih yang terlintas pertama di pikiran kalian? Sebagian banyak orang akan berpikir sebatang kayu yang ujungnya berpentol merah dengan geretan pada sisi bungkusnya. Kira-kira kalau nggak ada korek api gimana ya guys? Misalnya kalau kita lagi kemah terus mau bikin api unggun, ya kali kita gosok kayu sama batu sampai keluar api. Bisa gempar tuh tangan. Hehe. Nah guys, korek api adalah salah satu penemuan yang sangat berharga dalam peradaban manusia. Kalian tahu nggak guys kenapa? Karena banyak sekali kegiatan manusia yang membutuhkan api dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya seperti air, udara, dan tanah. Nanti kita akan bahas sejarah menarik penemuan korek api ini ya guys. Nah, kalian tahu tidak guys? Dari mana asal api saat kita menyalakan batang korek? Yang tahu boleh komen di bawah ya guys. Begini guys, proses menyalakan api itu membutuhkan 3 hal, yaitu bahan bakar, panas, dan oksigen. Bahan bakar batang korek api adalah pada senyawa sulfur dan juga lilin yang ada di bagian atas batang korek. Lalu oksigennya berasal dari sebuah zat di dalam kepala batang korek. Senyawa ini namanya kalium klorat. Saat kalium klorat memanas, senyawa ini akan melepaskan oksigen dan panas tambahan. Inilah yang membuat batang korek api menyala. Nanti kita akan bahas lebih detail bahan apa saja yang digunakan dalam korek api ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, biar Mimin tambah semangat buat videonya. Hehe. Sejak tahun 577 Masehi, bangsa Tiongkok sudah mengenal korek api loh guys. Korek api ini menggunakan kayu pinus yang dilapisi balerang untuk menyalakan api. Pada tahun 1669, orang Jerman bernama Henning Brand menemukan zat kimia fosfor yang memiliki sifat mudah terbakar. Penemuan itu kemudian dijual kepada Krupp, seorang ahli kimia dari Jerman yang kemudian membawanya ke berbagai negara di Eropa. Kemudian pada tahun 1680, Robert Boyle yang merupakan asisten Henning Brand melapisi kertas kasar dengan fosfor dan serpihan kayu dengan balerang. Uniknya ketika serpihan kayu ditarik melalui kertas kasar, benda itu terbakar. Percobaan Robert Boyle tadi terus disempurnakan oleh John Walker dan Samuel Jones. Hingga pada tahun 1826, ditemukan korek api gesek pertama. Dan perusahaan korek api pertama yang mengeluarkan merek dagang adalah Lucifer. Sebelum ke bahan dan proses pembuatan, Mimin punya tebak-tebakan nih guys. Korek-korek apa yang romantik? Yang tahu jawabannya di komen dong guys. Hehe. Nanti Mimin kasih tahu jawabannya di akhir ya. Ini dia nih guys, bahan-bahan untuk membuat korek api. Kayu kotak lurus biasanya dari pohon pinus putih atau aspen, amonium fosfat dan lilin parafin untuk mengolah kayu, antimoni trisulfide dan potasium chloride untuk kepala korek api, kaca bubuk dan bahan lainnya untuk menggosok dan pembakaran yang lebih baik, lem hewan untuk pengikat bahan lain, seng oksida untuk mewarnai kepala korek api, sulfur, gelatin bubuk kaca, lilin parafin, dan potasium untuk bahan dasar pentol korek api, pewarna yang larut dalam air untuk mewarnai bahan dasar, permukaan untuk menggosok yang mengandung fosfor merah, kaca bubuk, dan perekat. Dan terakhir adalah karton untuk kotak korek api atau leci korek api. Nah guys, untuk pembuatannya sendiri terbagi menjadi 2 tahapan yang berbeda. Yang pertama adalah pembuatan batang korek api, dan yang kedua adalah pembuatan pentol korek api. Kita mulai dari tahap yang pertama ya guys, yaitu pembuatan batang korek api. Proses pertama adalah memilih bahan batang ini. Biasanya kayu yang dipakai adalah kayu pinus dan sengon laut. Kayu ini dipotong menjadi ukuran yang lebih pendek, biasanya 50-60 cm. Kayu yang sudah dipotong tadi kemudian dikupas kulitnya. Nah, setelah kulitnya bersih, mulailah dibuat lembaran kayu dengan ketebalan 1-2 mm. Setelah itu, lembaran kayu tadi ditumpuk sebanyak 10-20 lembar. Tumpukan lembaran kayu ini dimasukkan bersamaan ke mesin pemotong khusus. Dan, tara! Keluarlah batang-batang korek api ini. Batang-batang korek api ini direndam ke dalam cairan khusus yang fungsinya setelah korek api dibakar tidak menjadi abu, melainkan tetap menjadi arang. Nah, sekarang pembuatan batang korek apinya sudah selesai. Kita lanjut ke pembuatan pentol koreknya ya guys. Yang pertama adalah mencampur bahan dasar pembuatan pentol korek api ini, yaitu sulfur, gelatin, bubuk kaca, lilin parafin, dan potasium. Semua bahan-bahan ini mudah terbakar.
Jadi harus hati-hati ya guys. Setelah bahan utama dicampur, barulah diberi pewarna. Campuran ini dimasukkan ke dalam mesin filling. Mesin ini yang akan menggabungkan antara batang korek api dengan pentol koreknya. Batang korek api dirapikan pada papan baja berlubang, kemudian dicelupkan ke dalam cairan lilin, agar api yang dihasilkan lebih stabil. Kemudian batang korek api ini barulah dicelupkan ke dalam adonan pentol korek api, kurang lebih selama 5 detik. Demikian seterusnya sampai semua batang korek api ini terisi pentol korek api. Tahap berikutnya adalah pengeringan pentol korek api. Batang korek api ini tetap dibiarkan dalam papan baja tadi sampai semua menjadi kering kurang lebih selama 1 jam lamanya. Setelah semua batang korek api kering, barulah masuk ke dalam tahapan akhir, yaitu pengemasan. Ada yang dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin agar bisa lebih cepat. Nah, setelah dikemas dengan rapi, baru deh siap didistribusikan ke pasaran. Nah, itu dia proses pembuatan dari korek api. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya guys. Sebelum Mimin tutup, sudah tahu belum jawaban dari tebak-tebakan yang Mimin kasih tadi? Korek-korek apa yang romantis? Jawabannya korek kuping. Loh kok romantisnya di mana, Min? Kupinang kau dengan bismillah. Hehe. Sampai di sini dulu ya guys video Mimin kali ini. Tetap jaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.